Oke, udah jam 7.10 nih. Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya Aulia Rianto itu mau introduction aja sedikit untuk pengenalan Figma nih sebagai membuat ilustrasi di Figma ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai speaker mohon kepada kalian semua, selagi nanti saya berbicara, mic-nya di turn off semua ya. Oke. Jadi sebelum kita nanti mulai di awal Maret 2021, saya mau menjelaskan dulu nih beberapa introduction-nya Figma itu seperti apa dan kenapa saya menggunakan Figma sebagai uh, alat untuk membuat ilustrasi. Oke. Nah, di sini saya sebagai Aulia Rianto, biasa dipanggil Eri, dan ini beberapa karya saya yang udah pernah mungkin kalian lihat di Instagram, di Dribble, yang di sini itu ada digital painting semua ya saya buatnya. Nah, di sini saya juga sebagai UI designer. Itu UI designer itu sebenarnya main job saya, pekerjaan saya. Cuman kalau kalian lihat di Instagram saya nggak pernah ngepost UI design saya, itu karena saya lebih hobi ke ilustrasi. Jadi saya bedakan tuh, UI designer ya cukup untuk pekerjaan saya saja, dan untuk hobi, untuk menghilangkan stres itu saya membuat ilustrasi kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh ilustrasi yang udah pernah saya buat, dan akhir-akhir ini sih ini ngebuatnya kayak gitu. Nah, Figma itu saya mulai dari 2017. Taunya Figma itu dari 2017 sampai sekarang 2021 saya masih menggunakan Figma. Nah, itu dari 2017 ke 2021 itu berbagai macam project saya lakukan tuh sekitar 90% lah di Figma, selebihnya di software lain kayak gitu. Dan memang di Figma ini saya buat banyak banget ya, selain buat UI, selain buat ilustrasi, kadang buat poster, banner, kadang waktu itu pernah bikin project stiker, terus bikin project baju juga pernah, project animasi juga pernah, motion graphic kayak gitu. Nah, ini salah satu ilustrasi saya yang pertama kali saya buat itu menggunakan Figma. Kalau kalian lihat di sini, ini masih newbie banget ya ilustrasinya. Ini ilustrasi pertama saya waktu itu pas nggunain Figma itu tahun 2018 ini. Jadi 2017 itu belum sempat make, cuman tahu doang ya. Figma itu untuk apa, kayak gimana. Dulu tuh cuman pakai Photoshop sama Adobe Illustrator sebelum tahu Figma. Nah, ini ilustrasi pertama saya. Kalau kalian lihat di sini masih flat banget, belum ada efek-efek apapun. Jadi memang semuanya itu butuh proses ya. Nah, ini beberapa contoh lagi setelah saya belajarin Figma untuk ilustrasi. Di sini saya itu sebenarnya hobi untuk membuat flat ilustrasi ya. Jadi yang berbentuk flat itu saya senang banget. Kayak misalkan contoh yang di bawah ini gambar pisang, mobil, dan di sini ada mesin kopi, di sini ada mobil juga kayak gitu. Jadi dari yang tadi, dari sini saya mulai belajar sampai akhirnya bisa bikin flat illustration kayak gini. Dan ini juga logo sempat buat di Figma juga. Nah, ini hasil akhir yang kemarin-kemarin saya posting di Facebook ya, dan di Instagram. Ini kalau ya ini memang butuh proses ya, lama. Saya sampai tahu caranya itu bikin ilustrasi mungkin sedetail ini. Jadi banyak banyak sih caranya, dan saya juga banyak lihat tutorial atau cara-cara di internet kayak gitu. Nah, ini kenapa saya gunain Figma? Yang pertama itu karena Figma itu free. Jadi nggak, kalau kayak kita pakai Photoshop atau AI itu kan rata-rata kita pasti nyari kerekannya atau bajakannya kan. Dan nggak banyak juga yang kalau kita download itu pasti ada virusnya atau segala macamnya itulah.
Ya kecuali kalian beli yang asli, terserah kayak gitu. Nah, saya gunain Figma pertama karena free, jadi bebas, mau download mau enggak ya terserah kita. Yang kedua itu karena dia punya cloud system. Jadi cloud system itu ketika kita ngebuat satu project ya di dalam Figma, kita nggak perlu nge-save di hard disk kita gitu. Jadi semua project yang udah kita buat itu tersimpan di cloudnya si Figma. Tapi memang harus membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau nggak ada koneksi internet ya kita nggak bisa buka file kita dan nggak bisa buka Figma-nya juga kayak gitu. Itu kendalanya sih. Cuman selama ini sih dari saya mulai kerja 2018 sampai sekarang sih aman-aman aja. Dan yang ketiga itu si Figma ini lebih simple ya dari software apapun. Kayak misalkan kalau kalian biasa buat ilustrasi di AI itu kan kompleks banget. Dia banyak toolsnya, bermacam-macam toolsnya, itu memang lebih kompleks. Dan memang disarankan sih kalau memang mau mendalami ilustrasi itu ya mending ke AI, karena memang dia untuk ekspornya pun lengkap segala macam. Cuman karena saya di sini cuman hobi doang buat bikin ilustrasi, jadi nggak perlu tools untuk sekompleks itu untuk bikin ilustrasi seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kalau yang belum tahu karya-karya saya yang lain, saya share screennya yang lain dulu ya. Nah, ini akun dribble saya. Jadi biasa saya upload karya-karya saya di sini sih, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa hasil UI saya juga di sini yang menggunakan Figma. Ada yang buat ilustrasi juga. Nah, ini hasil karya saya yang terakhir. Jadi malam ini itu sebenarnya untuk introduction aja, perkenalan sebenarnya dari saya untuk kalian biar lebih tahu saya ini sebenarnya kerjanya apa dan eh, kenapa pakai Figma untuk ilustrasi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian yang memang pengen belajar beneran yang niat pengen belajar ilustrasi menggunakan Figma, saya ada beberapa saran untuk pahami dulu softwarenya. Karena di softwarenya kalau kita buka, sebentar, dia itu kan banyak, ada beberapa tools atau shortcut yang harus kalian tahu dulu nih. Misalkan untuk shortcut bikin rectangle itu R. Ini basic banget ya. Ini masih basic banget. Untuk bikin rectangle itu R, bikin oval itu O, pencet shortcutnya kayak gitu. Dan misalkan untuk zoom out, zoom innya itu bisa pakai control terus scroll kayak gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke Figma, sebelum kalian masuk ke ilustrasinya, coba kalian pahami dulu si softwarenya. Karena kemarin ada beberapa sih orang yang di grup bilang belum pernah sama sekali nyoba Figma. Mungkin ada beberapa juga sih yang udah nyoba, udah tahu mungkin shortcut-shortcutnya. Jadi bagi yang belum pernah sama sekali, coba download dulu si Figma-nya atau lewat browser juga bisa. Nah, nanti coba-coba dulu aja si shortcutnya sampai kalian tahu shortcut apa aja yang harus kalian apalin gitu ya. Misalkan pen tool itu pencet P kayak gitu. Nah, terus bisa dicoba terus menerus sih. Misalkan kalian udah tahu shortcutnya, kalau bisa, kalau udah download, terserah bikin apa aja, dicoba-cobain terus aja sambil hafalin shortcut sama fungsinya kayak gitu. Dan kalau bisa luangkan waktu untuk lihat-lihat referensi ya. Latihan bisa dengan tracing dulu. Misalkan tracing gambar dari, kalau kalian lihat-lihat referensi itu bisa dari dribble misalnya. Kalian lihat-lihat ilustrasi dari karya orang dulu, bisa kalian copy
terus kalian tracing pakai Figma. Jadi latihannya kayak gitu aja dulu untuk awal-awal. Kalau bisa sih dilakuinnya setiap hari kalau ada waktu kosong kayak gitu. Nah, jangan lupa juga minta feedback nih ke teman-teman, misalkan udah bikin ilustrasi terus kalian butuh feedback, tanya aja ke teman-teman terdekat kalian. Misalkan kalian malu gitu untuk minta feedback di forum, misalkan kayak di Facebook kayak gitu-gitu, minta ke teman terdekat kalian aja. Oke, nah untuk materinya nanti yang bakal saya ajarkan di awal Maret itu, pertama dari basicnya dulu ya. Dari basic untuk ilustrasinya, nanti kita latihan juga dengan pen tool. Pen tool itu fungsinya ya ngebuat-buat kayak gini nih. Nah ini kan semua pakai pen tool. Sebentar. Nah kalau kita lihat sini pakai pen tool semua untuk lekukan-lekukannya. Misalkan kalian mau gambar tangan, nah ini kan pakai pen tool. Nah, nanti saya ajarin untuk ngebiasain gunain pen toolnya, terus shortcutnya caranya gimana kayak gitu. Itu untuk awal-awal. Terus nanti juga latihan coloring ya. Jadi nyari-nyari warna yang pas itu gimana. Kan biasanya kalau awal-awal itu masih bingung tuh nyari warna gimana. Kadang ada yang terlalu kontras warna satu dengan warna yang keduanya kayak gitu. Kemarin mana sih? Nah, ini ada basicnya juga nih kalau yang mau buat digital painting. Nanti saya kasih filenya biar kalian bisa ngelihat ada berapa layer sih dalam satu objek ini kayak gitu. Nah, setelah kita latihan yang basic, kita masuk nanti ke bagian intermediate-nya. Di bagian intermediate ini kita coba mulai membuat objek flat. Objek flat itu kayak misalkan sebentar. Nah, kayak gini ini objek flat ya. Nanti kita coba mulai bikin kayak gini. Kalau memang di bagian basicnya kalian udah bisa kayak gitu, tergantung orangnya sih. Misalkan udah mau masuk ke intermediate, silakan nanti saya ajarin. Kalau yang belum bisa ya kita latihan basic-basicnya dulu kayak gitu. Terus tapi saya nggak jamin ya, misalkan kalian ikut kelas ini, bukan kelas ya, grup ini, terus kalian bakal bisa 100% gitu. Kalau nggak latihan lagi sendiri sih ya pasti lama bisanya. Jadi memang niat saya di sini itu hanya membantu proses kreatif kalian aja. Selebihnya ya kalian bisa coba-coba sendiri lah, atau lihat-lihat tutorial di internet kayak gitu. Nah, rencana saya setelah introduction ini, saya itu akan lanjut lagi di awal Maret ya 2021 yang tadi saya bilang. Jika nggak ada kendala apapun, saya mulai di awal Maret di minggu pertama. Dan materinya itu yang tadi saya bilang tentang basic illustration dulu. Nah, untuk kalian yang udah punya pengalaman nih di bidang ilustrasi, terutama bikin ilustrasinya di Figma, kalian bisa kasih pengalaman juga ke teman-teman yang lain yang masih baru di dunia ilustrasi gitu. Terus adanya grup ini juga untuk diskusi jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan seputar Figma. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk malam ini, hanya perkenalan aja. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, udah boleh di open mic-nya. Mas Eri, Ya Mas. Septe Mas. Oke. Izin tanya Mas, yang Ya, tadi yang awal-awal disebutin yang bagian desain painting itu macam apa ya Mas? yang mana? Desain painting. Digital painting. Maksudnya, ya digital painting ya. Oh, digital Iya painting maksudnya. itu lebih ke stylenya sih Mas. Digital painting itu seperti ini nih. Ini digital painting. Dia lebih banyak elemen di dalamnya. Kalau kayak flat illustration yang kayak tadi saya, nah ini flat illustration dia. Dia nggak bener-bener flat sih gambarnya, nggak ada elemen shadownya atau apa elemen yang bikin dia lebih timbul atau lebih 3D. Kalau kayak si digital painting tadi kan kayak Oh gini, gitu. dia banyak ininya ya, banyak layernya di sini nih.
Dia lagi lebih menonjolkan efek 3D-nya kayak gitu. Oke mas, terima kasih mas. Ya, sama-sama. Oh iya mas, mau nanya lagi. Oke. Untuk kira-kira buat awal Maret minggu pertama itu di hari Minggunya, Sabtu Minggu apa di hari Sebisa biasa? mungkin sih weekend karena Oh, pasti lumayan lama ya ininya hmm. untuk prakteknya, bisa mungkin bisa sampai 3 jam kali, 2 jam atau 3 jam. Oh, Jadi saya kan juga Senin sampai Jumat itu kerja. kerja ya mas. Iya, kerja. Jadi Siap. jadi ya mungkin saya nyari waktunya di weekend aja sih, kalau nggak Sabtu ya Minggu kayak gitu. Oke mas, siap mas ya. Ya Terima kasih Mas. mas. Ya sama-sama. Ada lagi Mas, yang ya, Mas. ya silakan. Iya. Mungkin saya mau referensi aja sih untuk Mhm. misalnya blogging atau yang lainnya tentang illustration gitu. Untuk Mhm. dipelajari mungkin Mhm. bacaan-bacaan apa Kalau apa kalau ah, saya kalau saya sih biasa, misalkan selain ngeliat referensi di Dribble ya, kayak gini-gini di website-website yang munculin karya orang itu, saya biasa baca di Medium juga. Tahu pernah oh, baca Medium nggak? Medium.com. iya pernah. Nah ya di Biasanya sini ininya banyak sih tips-tips gitu dari orang-orang untuk bikin ilustrasi. Misalkan fundamental ilustrasi itu seperti apa. Cuman memang saya nggak terlalu banyak baca tentang teori-teori ilustrasi ya, karena agak bosen sih. Jadi mending langsung praktek aja gitu. oke, baik. Berarti nanti fokus ke ilustrasi ya Mas ya, bukan yang UI. Iya, fokusnya ke ilustrasi ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau belajar UI juga nanti bisa sih. Tinggal dikabarin aja lah. Kita cari waktunya selain belajar ilustrasi. Cuman di sini kan banyaknya Baik Mas. minatnya untuk belajar ilustrasi ya, Iya iya. kayak gitu. Baik Mas, terima kasih. Ada lagi? Halo Bang Iri. Ya, siap, Iya, Mas. mau tanya Bang. Basicnya itu ini mengenai ini sih paling dari kan tadi ada ilustrator sama ada desainer ya. Itu bedanya apa ya? Terus antara UI apakah itu termasuk ngerjain ilustrator juga atau gimana ya? Itu aja Oke. Bang. Gini. Sebenarnya UI sama ilustrator itu, UI designer sama ilustrator itu kan berbeda ya. Berbeda job desk. Karena tapi ada juga beberapa perusahaan, kayak dulu saya pertama kali kerja itu saya sebagai junior UI designer. Cuman di situ saya juga harus megang aset-aset ilustrasinya. Jadi di dalam UI designer itu kita sebagai UI designer harus tahu juga nih bikin-bikin aset, misalkan bikin icon itu kan juga termasuk bikinnya pakai si Figma juga tuh, harus nguasain juga dong ilustrasinya juga kayak gitu. Dan sebenarnya kalau mau didalemin lagi sih itu hal yang berbeda ya antara UI, apa, user interface sama ilustrasi gitu. Kalau untuk kerjaan yang sekarang sih saya udah nggak megang ilustrasi sama sekali. Jadi memang udah fokus di user interface saja kayak gitu. Cuman ada, tetap nggak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang eh, misalkan kita sebagai UI designer tapi tetap juga disuruh bikin aset ilustrasi atau icon kayak gitu. Oh, sebenarnya belum terlalu kebayang sih Bang. Tapi ya sambil belajar aja dulu Oke. ikutin. Memang sekarang posisinya apa? Kerja atau kuliah? Kerja Bang. Oh, kerja juga. Iya. Oke. Oke, thank you Bang. Ya, sama-sama. Izin bertanya bang, Ya, silakan. itu semua aset yang ada di ilustrasi mobil itu asetnya bikin sendiri bang? Iya, ini semua bikin sendiri kecuali nanti kan di YouTube saya itu ada tutorial bikin yang ini ya. Cuman sengaja saya belum bikin yang untuk part 2-nya karena nanti di sana saya jelasin untuk bagian texturingnya kayak gitu. Cuman kalau untuk part yang ini ya, si mobilnya memang semua ini bikin di sini semua nih, di Figma semua nih. Kalau abang lihat di sebelah kiri nih si layarnya,
itu semua di sini kan, semuanya tuh bikin di Figma kayak gitu. Memang banyak sih efek yang harus dipakai kalau eh, mau bikin stylenya digital painting kayak gini. Misalkan kayak bikin ban ini aja nih, dia harus ada efek layer blur, terus di luarnya juga harus ada efek layer blur lagi. Banyak pakai layer blur sih. Nah kayak ini ada dua efek dalam satu objek, ada inner shadow kayak gitu. Jadi kalau untuk belajar ilustrasi ini mendalami flat ilustrasi dulu baru digital painting itu bang. Iya, karena sebenarnya lebih mudah si flat illustration itu. Flat illustration tadi ini kan dia nggak di sini nggak ada yang saya pakai efek sebenarnya nih. Kalau dilihat di sebelah kanan sini nggak ada efeknya sama sekali. Jadi yang mau diajarin itu pertama gimana kalian itu bisa bikin dulu nih objeknya. Kan nggak mungkin kalau kalian langsung ke digital painting gitu tapi nggak bisa buat objeknya, percuma juga kayak gitu. Oke bang, makasih bang. Yo, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Halo Mas Eri. Iya, Mas. Salam kenal ya. Ya, salam kenal. Saya mau tanya nih, kalau Figma ini dia tuh berbasisnya vektor atau bitmap ya? Soalnya saya coba di zoom in itu di Figma bentuknya tuh kotak-kotak gitu ya, per pixel gitu. Dia vektor kok, Mas. Ini kalau Oh vektor ya? iya, ini kalau bisa lihat masih share screen masih kelihatan ya? Masih kelihatan sih, Nah, tapi ini ada kotak-kotaknya itu loh. Nah, oh ya, ini memang untuk gridnya aja sih, Mas. oh gitu untuk gridnya ya. Iya, Tapi masuknya vektor ya. iya, masuknya vektor dia. Oke, oke. Makasih. Ya, ya ada lagi yang mau bertanya sebelum ditutup nanti jam Izin 8. tanya Mas, Ya, silakan. untuk proses ilustrasinya Mas Eri ini apakah sepenuhnya pakai pakai mouse atau pen tab Mas? Nah, ini nih banyak yang nanya nih. Dari kemarin sih banyaknya itu ngiranya ini pakai pen tab ya. Padahal saya dari dulu itu nggak pernah pakai pen tab. Malah nggak bisa sih. Dulu sempat beli zaman kuliah pen tab, cuman pas dipakai itu kaku banget, nggak bisa. Jadi yang saya lakuin semua ini selama ini yang ada di Instagram, di Dribble, yang saya posting itu semua pakai mouse. Kadang kalau lagi bawa laptop sih, kadang pakai trackpad juga kayak gitu. Jadi tergantung orangnya ya Mas. Iya, tergantung orangnya ya. Kalau memang biasa pakai pen tab ya silahkan. Cuman kalau saya di sini nggak biasa sih pakai pen tab, jadi pakai mouse atau pakai trackpad aja. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mas Eri mau tanya dong Mas Eri. Ya, silakan Mas Evan. Mas Eri mau tanya dong. Ya, Ya saya Evan. Kebetulan saya kenal sama Mas Eri nih ya. mm-mm. Tapi saya nggak tahu nih Mas Eri nih udah berapa lama sih di bidang perilustrasian gitu. Terus latar belakang akademiknya juga apa? Mungkin teman-teman di sini nggak pada tahu kan. Oh iya, Kiranya benar. ada orang-orang yang mungkin di luar bidangnya tapi tertarik buat gambar, bikin ilustrasi kayak gitu. Masih Mas Eri. Ya, sama-sama. Benar-benar. Jadi memang kuliah saya itu DKV ya, desain komunikasi visual. Eh, ya memang di DKV itu diajarin gambar, cuman kan bukan gambar yang secara profesional juga ya. Di situ cuman dibekali ya basic-basicnya sama teorinya doang kayak gitu sih. Nah, setelah itu mulai mulai tekun ke ilustrasi itu ya semenjak lulus kuliah sih 2000 ya 2017 lah. Jadi 2017 sampai sekarang 2021 berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun lah mendalami ilustrasi. Selama kuliah sih ya bikin-bikin ilustrasi juga, cuman ya nggak sedetail sekarang sih kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang bukan background dari kuliahnya bukan dari DKV pun menurut saya bisa gitu.
Oke, makasih ya Mas Eri. Yo, sama-sama. Yuk, yang lain ada yang mau Mas Eri, ditanyain? saya mau tanya dulu. Ya, Mas mau nanya ini soft filenya Figma itu apa Mas terakhir Mas? Kalau pas ngerti. Soalnya kan biasanya kalau di Illustrator kan saya ininya ngirimnya IPS ya. Nah, biar apa ya? Biar kliennya itu bisa membuka atau akses asetnya itu gimana ya Mas? Soalnya gimana? kalau di Figma itu IPS nggak bisa sebenarnya. Jadi kalau di Figma itu cuman ekspornya ada 4 doang nih di sebelah kanan nih. PNG, JPG, SVG sama PDF. Nah, kalau memang untuk dicetak mending pilihnya yang SVG ini. Kayak gitu. Atau kalau memang bisa diakalin jadi IPS kayak kemarin yang di grup itu dibilang di sini diekspor dulu nih dari Figma, ekspornya sebagai SVG, masukin ke AI, baru di AI ekspor lagi jadi IPS kayak gitu. Untuk warnanya nggak dihapuskan ya? Gimana Mas? Untuk warna-warnanya atau ininya nggak dihapuskan ya? Pas FPG masuk ke AI itu. Kalau yang digital painting gini sih saya belum pernah nyoba ya jadi IPS itu. Kalau yang sebelumnya kayak misalkan yang kayak gini-gini itu nggak nyatu sih warnanya, Oh, kepisah semua dia. oke oke. Oh, makasih Mas. Ya, sama-sama. Yuk, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Bang. Yuk. Lebih bagus mana yang pakai software apa yang langsung di webnya aja Figma ya? Dulu sih awal-awal memang saya tuh nggak download versi desktopnya ya, karena masih sedikit juga si projectnya yang saya buat. Tapi lama-lama kalau misalkan si projectnya itu mulai numpuk, mulai banyak, nanti yang di webnya itu mulai berat ya, kayak gitu. Nah, kalau versi desktop sih tetap lancar aja sih, mau sebanyak apapun, kayak gitu. Kalau misalkan masih sedikit sih nggak apa-apa, bikin buka lewat browser dulu. Oke, baik Bang. Ya, yang lain ada lagi mau tanya seputar ilustrasinya juga boleh. Bang Eri, untuk eh, ngerjain kayak gitu perlu jago gambar atau apa imajinasinya gitu nggak sih? Nah, ini juga harus dimention sih. Jadi memang tadi yang saya bilang sih, sebenarnya itu latihannya, eh, lihat terus referensi tuh, harus lihat terus pokoknya. Memang kalau saya sih dari dulu latihannya gitu, tiap hari tuh buka referensi. Misalkan ya terserah mau lihat desain yang kayak gimana, mau mau karyanya siapa, mau bentuknya kayak apa, yang penting lihat aja referensi. Nanti kan lama-lama ingat tuh ketika kita membuat sesuatu yang nggak harus tracing. Kalau dulu-dulu sih ya, eh, sebelum sekreatif ini itu saya rata-rata tracing tuh zaman-zaman kuliah. Misalkan gambar orang copy terus kita ikutin, kita tracing gitu kan. Cuman saat saya udah mulai lihat-lihat referensi terus, ya pokoknya tiap hari lihat referensi sama nyoba-nyoba terus aja, nanti otomatis sih kreativitas kita tuh pasti nambah, nggak perlu ngelihat pun pasti bisa jadi gitu. Kayak apa ya, nah ini aja saya buat itu tanpa ngelihat referensi sama sekali, jadi ya buat aja gitu langsung. Yaitu tadi karena saya udah pernah sebelumnya tuh udah ngelihat banyak referensi yang udah ada, yang udah saya ingat gitu, jadi ketika saya mau buat sesuatu ya udah langsung aja. Cuman ya memang tergantung timingnya juga sih, kadang kita lagi ngestak banget nih, nggak tahu mau gambar apa, ya nggak usah dipaksain, kayak gitu. Oke, thank you Bang. Ya, sama-sama. Selamat malam Mas Heri. Ya, malam.
saya agak mau tanya, bentuk ilustrasi atau yang dibuat di Figma apa bisa diimplementasikan ke orang front end? Kalau bisa, dengan cara apa atau pakai perantara software lain? Diimplementasikan kemana mas? Sorry, halo mas. Halo Mas, Diimplementasikan kemana tadi? ke orang front end-nya pakai apa? Oh, ke orang front end-nya seperti apa kalau mau Iya, diimplementasikan. Kalau selama ini sih saya kalau untuk di kerjaan ya itu cuman ekspor SVG doang sih. Terus nanti dari developernya itu ya nggak tahu juga saya cara kerja mereka itu gimana. Cuman yang mereka butuhkan itu sebenarnya ya cuman file SVG-nya aja. kalau untuk UI-nya gimana? Kalau untuk UI, Iya, kalau untuk UI juga dari Figma itu si developernya join di board kita misalkan mana ya. pakai jQuery. Bisa juga sih pakai Zeppelin, cuman di kantor saya yang sekarang sih udah nggak pakai Zeppelin lagi, jadi dia langsung join di board Figma-nya. Nah itu nggak tahu tuh si front end-nya itu dia download apa ekspor dulu atau gimana. Berarti pakai extension orang front end. Ya mungkin sih, cuman saya kurang paham ya kalau bagian front end kayak gitu. Cuman selama Boleh ini boleh saya bantu jawab nggak, Mas? Saya juga orang front end ya. Jadi saya itu gini, Mas, yang desain itu dia kan ngasih file yang prototype gitu. Nanti desain juga dia desain ulang. Cuma kan file-filenya dia minta ke orang desain gitu yang dibutuhin kayak gambar-gambar gitunya. Paling ya seperti itu betul. yang kalau di kantor saya. Paling kayak aset icon gitu-gitu ya mas ya. Iya, Sebenarnya mereka kan masuk ke board kita untuk ngeliat mockupnya aja, misalkan bagian teksnya ini butuh berapa pixel, terus paddingnya berapa, kayak gitu-gitunya paling. Ya Mas, makasih Mas. Ya sama-sama. Lagi? Mas Eri, Iya ya, mas. saya mau tanya, kalau gambar vektor gitu dia disimpan filenya ekstensi apa aja ya? Simpen apanya? File vektornya itu disimpan dalam ekstensi apa aja? Kurang banyak tahu sih tentang gituan. Kalau saya sih ya tergantung kebutuhan ya tadi ya, misalkan memang buat dicetak itu ya ekspornya SVG aja extensionnya. Kalau cuma untuk di posting di sosial media sih ya cuman JPG atau PNG juga cukup. Kebanyakan SVG gitu ya. Ya kebanyakan ya kalau memang mau dicetak ya, mau di print atau segala macam kan pasti butuh butuh aset yang detail kan. Kalau pakai PNG atau Iya. JPG kan pecah dia. Ya, oke, terjawab. Makasih, Mas. Yuk ada lagi yang mau bertanya? Mas mau nanya lagi Mas. Oke silakan. Dulu pas pertama kali belajar Illustrator untuk meluangkan waktu setiap harinya sekitar berapa lama gitu Mas? Biar kita bisa ini paling nggak mengikuti atau minimal mendekati gitu Mas. Oh iya. Jadi gini, dulu itu yang pasti saya lakuin itu yang ngeliat-liat referensi tiap hari itu 10-15 menit lah. Jadi di HP kan kita bisa download Pinterest, bisa buka browser juga kan, bisa buka Dribble, bisa buka Instagram. Nah Instagram pun saya follownya juga bukan follow-follow yang nggak jelas. Saya follownya udah pasti yang ilustrator juga kayak gitu. Follow-follow orang yang buat karya ilustrasi segala macem kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan gampang tuh, kita mau buka di mana aja lihat referensi kalau udah megang HP
ya lihat aja sekitar 10 sampai 15 menit lah, kita lihat-lihat aja tiap hari. Nah cuman saya praktekinnya itu dulu seminggu sekali lah, karena juga nyari waktunya kan kadang kita males atau memang lagi mager aja kayak gitu. Jadi tapi sebisa mungkin sih setelah lihat-lihat referensi ya langsung dipraktekin kayak gitu. Terserah mau bikin yang simple mau bikin yang ribet, sebisa mungkin sih ya langsung praktekin biar nggak lupa gitu. Banyak sih saya juga bikin cuman setengah jadi, terus ya udah dibiarin kayak gitu. Cuman sekarang ini memang saya sih lebih sering bikin tuh setelah lihat-lihat referensi ya seminggu sekali adalah bikin ilustrasi sih. Walaupun nggak saya posting ya di sosial media, cuman bikin aja gitu. Terima kasih Mas. Ya sama-sama Mas. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Atau udah cukup? Jadi diinfoin lagi nih sekali lagi, nanti kita mulainya itu awal Maret ya. Awal Maret 2021. Kalau nggak ada kendala sama sekali. Jadi kita belajarnya mulai dari yang basic dulu. Basicnya itu ya tadi belajar shortcut. Nah kalau yang mungkin di sini pasti ada yang udah beberapa orang udah nyoba juga. Kalau nggak mau ikutan ya terserah. Kalau mau ikutan juga boleh. Jadi di sini saya lebih mengutamakan yang benar-benar belum bisa atau yang benar-benar belajarnya dari basic kayak gitu. Nanti seiring berjalannya waktu saya pasti ajarin yang lebih ke intermediate-nya kayak gitu. Oke, masih ada yang mau bertanya atau enggak? Kalau nggak ada yang bertanya bisa saya tutup. Dan Mas Eri mau tanya, ya. untuk bagian ilustrasi kan ada karakter orang-orang tuh. Gimana sih cara buat pose yang berbeda-beda gitu biar gak monoton? Nah itu balik lagi Referensinya selain dari tracing tadi, gimana? Kalau dari membuat saya sih, karakter posenya. Ya, kalau dari saya sih pertama ya itu tadi ya, pasti referensi, ngeliat dulu referensi kayak gimana. Dan yang kedua latihannya itu ya pertama tracing. Dari dua itu dulu sih pertama, pas dulu saya baru-baru terjun ke ilustrasi. Terus lama kelamaan ya udah mulai hafal nih bentuk-bentuk tangan, misalkan tangan lagi, saya contohin misalkan kayak gini. Ini kan saya udah hafal nih bentuk-bentuknya, walaupun memang saya di sini bukan bikin ilustrasi yang detail ya, yang jarinya kelihatan atau kayak gimana. Perumpamaan tangan. Kayak gitu. Misalkan buat apa lagi ya? Misalkan buat muka gitu. Nah ini semua bisa saya lakuin ya karena tadi latihan terus sama lihat-lihat referensi sih. Satu lagi Mas, kalau untuk pemilihan warna gimana Mas? Nah untuk pemilihan warna sih nanti saya bakal ajarin ya di yang basic nanti sebenarnya. Cuman ya kalau mau tahu dari sekarang bisa coba-coba aja lihat misalkan buka Pinterest gitu, terus cari color scheme misalkan. Nah, di situ banyak muncul tuh palet-palet, atau pakai di website juga ada sih. Apa ya waktu ya sering buka tuh colors. Nah, ini colors.co nih. Di sini banyak nih, misalkan bingung mau ngasih warna apa, dia langsung nge-generate warna gitu. Nah kayak gini, tarik tinggal klik spasi itu dia ngerandom langsung warna-warnanya. Kalau misalkan bingung mau kasih warna. Cuman kalau saya buat ilustrasi misalkan warna kulit gini ya, saya sih udah tahu warnanya
pakai warna apa itu udah kebayang, nggak butuh ya. Kalau warna kulit gini kan nggak mungkin warnanya dikasih warna kayak gini kan, nggak mungkin ya kan. Iya, Nah, soalnya saya juga pernah pakai color palette yang kayak gitu, tapi pas implementasinya tuh malah jadi jadi aneh gitu. oh iya iya sih, saya juga pernah kayak gitu ya. Mungkin jadi aneh karena eh, pas kita lihat di websitenya gitu ya, itu Iya. nggak belum terimplementasikan dengan si objek yang kita buat. Jadi kita ngeliatnya tuh ya bagus-bagus aja. Cuman pas kita udah buat jadinya aneh ya, karena kita belum tahu sebelumnya kan. Jadi mending buat objeknya dulu. Misalkan kita buat objeknya dulu, terserahlah warnanya mau ngacak mau gimana, baru kita coba cari-cari warna yang pas kayak gitu. Kayak misalkan mana ya tadi ya, oh itu tuh. Ih, nge-lag. Nah, kayak gini. Ini sebelumnya juga saya warnanya tuh nggak pakai warna ini yang ada di sini. Itu tuh warnanya pertama ngasal saya bikinnya. Terus saya cari-cari warna, baru saya implementasikan ke ilustrasinya kayak gitu. Memang kalau pemilihan warna itu agak tricky sih. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, kayaknya udah banyak yang nanya. Halo, Bang Eri. Oh ya, yang masih Mau tanya tanya. lagi dong? Oke, siap-siap. Ya, kalau pas interview itu kalau ngisi posisi ilustrator atau desainer itu apa aja yang ditanyain ya? Terus apakah dites teknisnya secara langsung pas interview itu atau gimana? Oke. Eh, Kalau saya kan belum pernah ya ngelamar sebagai ilustrator. Memang dari awal saya kerja itu sebagai UI, dari 2018 sampai sekarang itu sebagai UI designer. Jadi kalau misalkan sebagai ilustrator, kalau dari yang saya tahu sih, teman-teman saya yang pernah jadi ilustrator itu pasti dites secara langsung sih. Sama, saya juga sebagai UI designer, eh, pas saya mau pas saya ngelamar itu pasti ada tes ininya, tes teknisnya kayak gitu. Kalau cuman dari portofolio doang kan mungkin si HR-nya kurang percaya ya, bisa aja itu buatan orang atau gimana. Oke, thank you, Bang. Oke, ada lagi sebelum jam 8 nih? Boleh tanya lagi gak Mas? Iya, boleh, silakan, bebas. Untuk masalah yang tadi kan portofolio. Untuk portofolio sebagai UI itu yang baik kayak gimana sih? Apa cukup dengan presentasi dribble, uh, tampilan dribble atau kayak gimana? Ini saya ada contohnya. Kalau sebagai UI designer itu kan kita diwajibkan ya ngasih tahu kenapa kita buat sesuatu. Misalkan kenapa kita buat button tersebut warnanya ini kayak gitu-gitu kan. Nah, cuman nggak harus terlalu detail, tapi seenggaknya si HR ngelihat kita dalam membuat UI itu ada ceritanya lah gitu. Kayak misalkan di sini saya buat portofolio ini waktu itu tes untuk di freelance sebagai UI designer di ini perusahaan luar, perusahaan Singapura namanya Manipixel. Nah, itu di tesnya ya bikin UI sama si Manipixelnya. Terus ketika saya udah bikin, saya jadiin portofolio nih si karya saya yang tadi dijadiin untuk tes itu. Nah, untuk dijadiin portofolionya, seenggaknya kita kasih tahu nih seperti ini. Misalkan deskripsinya, kita buat ini tuh untuk siapa waktu itu. Di sini kan saya jelasin deskripsinya Minipixel itu perusahaan yang gini 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 kayak gitu. Dan fontnya apa yang kita pakai, color scheme-nya apa kayak gitu. Jangan cuman ngasih link dribble doang kayak gitu sih. Sebisa mungkin dijelasin sih. Kalau misalkan HR ngelihat dari dribble doang kan nggak tahu nih ceritanya kayak gimana, kalian ngebuat apa, ngebuat UI itu tujuannya untuk apa kayak gitu.
Berarti dari untuk ngambil portofolio itu harus sambil dulu interview dari orang luar Enggak untuk juga. sebagai jadi portofolio. Enggak juga. Ini itu nilai plus sih. Misalkan kita pas interview terus disuruh tes terus kita bikin UI-nya, itu nilai plus. Kita bisa jadiin portofolio. Atau sebelumnya udah pernah kerja, kita sebagai UI designer udah pernah kerja, terus pasti kan ada yang kita buat tuh UI-nya, itu juga jadi portofolio, bisa juga. Cuman misalkan belum pernah sama sekali nih kerja sebagai UI, itu bisa aja bikin sendiri, bikin daminya. Kayak pas saya pertama kali ngelamar sebagai UI designer itu kan pasti nggak punya portofolio apapun tuh, dari Ya, perusahaan. Ya mau nggak mau kita buat sendiri gitu, nggak apa-apa. Nah kayak gini ini sebenarnya nggak ada aplikasinya, ini saya buat sendiri aja karena untuk menuhin portofolio aja, kayak gitu. Sip, ada lagi? makasih Mas. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya tutup, udah mau jam 8. Oke, nggak ada yang bertanya lagi nih kayaknya. Ada Mas, saya Oh, saya. ada ya, silakan. Oke. Tanya nih Mas, di mana sih caranya kita dapat proyekan UX gitu Mas, yang cepat? Yang cepat. Atau banyak yang nawarin freelance atau apa proyekan atau gimana? Soalnya saya apa ya, rata ya cuma di kantor doang. Iya ya. Ya AA. sebenarnya gini sih. Kalau memang mau ngandelin mau banyak dapat apa freelance dari luar selain dari kantor, ya pekerjaan dari luar itu ya, pertama sih bangun personal branding dulu sih ya Mas. Kayak Nah itu tuh. nah itu personal branding itu kan penting ya. Misalkan saya nih punya Instagram, orang lihat Instagram saya itu isinya ilustrasi semua, dan padahal kerjaan saya kan UI designer nih di kantor saya. Nah tapi otomatis orang yang ngelihat Instagram saya pasti taunya saya itu sebagai ilustrator, dan banyak project freelance-nya pun jadinya yang masuk itu ya sebagai ilustrator. Misalkan diminta bikin ilustrasi ini ilustrasi itu untuk perusahaan ini, misalkan butuh ilustrasi apa gitu, saya pasti jadinya ilustrasi gitu. Nah misalkan Mas pengen UI, pengen dapat freelance UI design, ya sebisa mungkin sih bangun personal brandnya Mas sendiri. Misalkan ya posting UI desainnya Mas yang udah pernah dibuat gitu di IG, di Dribble, dan sebisa mungkin sih seprofesional mungkin ya. Misalkan dijelasin kenapa buat UI ini segala macem. Kalau bisa bentuk tim lagi, misalkan mau lebih kelihatan kayak gitu. Kayak teman saya yang tadi si Evan itu, dia itu banyak juga, dia ada tim tuh ya kalau nggak salah ya Evan ya. Dia masih ada nggak sih di sini? Ada. Nah itu dia itu punya tim sebagai, ada developernya ya Van ya. Betul. Kayak gitu. Nah kayak gitu kan. Nah kalau punya tim kan enak tuh, bisa dipromoin juga, kita nih ada timnya nggak sendiri, jadi lebih profesional kayak gitu. Dan yang penting Oh ingat jadi personal Mas brandingnya sih. ini rata-rata requestnya dari mana? Dari Instagram gitu? Yang request? Iya, yang kalau saya sih rata-rata yang yang kenal lewat Instagram sih, kayak gitu. Pernah dapat beberapa project dari Getcraft, tahu Getcraft nggak? Enggak. Getcraft itu, sebentar. Nah Getcraft itu tempatnya ya orang-orang freelance lah, ibaratnya yang mau dapet project itu bisa daftar di sini. Itu saya pernah dapet berapa kali, 2 kali apa 3 kali gitu di sini. Cuman ya gitu sih sebenarnya, nggak bisa kita harapin banyak karena pasti kompetitornya banyak gitu kan. Cuman ya sebisa mungkin ya upload projectnya yang bagus kayak gitu. Oke Mas, sip. Oke, Thank you. udah jam 8, saya tutup ya.
makasih ya semua yang udah join malam ini. Semoga tadi introduction-nya jelas dan bisa ngasih manfaat ke kalian. Dan jangan lupa misalkan yang masih berminat, nanti di awal Maret saya mulai adain sharing session lagi untuk mulai praktek yang basic illustration-nya ya. Sip. Oke, Thank you Bang. ya semuanya Thank you, yang udah thank hadir. you. Kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas. Oke, Bang. Kasih Terima kasih mas. Mas. Terima kasih Mas.